Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Jasminto selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, Ibu Khairu Idawati selaku Kaprodi sekaligus penemu metode pasti literasi bersama Bapak Hanifuddin. Dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya beserta dan teman-teman sekelas yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Abidin Nur ingin menjelaskan peta konsep atau peta berpikir dengan tema literasi. Ya, literasi memiliki banyak makna atau arti. Yang pertama yaitu menurut pandangan dari Al-Quran, yaitu literasi berarti membaca, juga bisa berarti belajar dan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki oleh seorang pembaca itu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Elizabeth, memiliki anggapan bahwa literasi yaitu adalah kemampuan berbahasa dari seseorang itu bisa diasah juga melalui literasi, karena dengan kita membaca buku, membaca kitab dan lain sebagainya itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa, berbicara dan lain sebagainya. Kemudian Elizabeth itu juga mengartikan literasi itu sebagai menulis. Karena mengapa kok Elizabeth itu mengartikan literasi itu sebagai menulis? Karena dengan kita banyak membaca, kita akan memiliki referensi yang banyak untuk bekal kita menulis sebuah karya tulis. Dan Elizabeth juga mengartikan literasi itu dengan pandangan umum, yaitu sebagai arti membaca. Kemudian yang ketiga itu Webster itu bisa mengartikan literasi itu sebagai apa ya, kalau bahasa Jawanya itu melek itu melihat, membuka mata, yaitu untuk melihat luasnya dunia dengan membaca. Karena membaca adalah, pepatah itu mengatakan bahwa membaca adalah jendela dunia. Buku itu adalah jendela dunia. Dengan membaca maka kita akan mengerti banyak pandangan tentang dunia ini melalui buku tersebut. Kemudian Webster itu juga mengartikan literasi sebagai menulis. Dan yang keempat yaitu UNESCO itu bisa mengartikan literasi sebagai sebuah keterampilan atau perangkat yang digunakan untuk belajar. Jadi belajar itu juga membutuhkan literasi, karena sebagai sumber dari kita belajar, yaitu yang paling utama itu adalah buku pedoman atau buku panduan. Dan bagaimana kita bisa memahami buku tersebut, yaitu dengan membaca tadi sebagai buku dijadikan perangkatnya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari literasi. Nah, di sini saya menggambarkan sebagai pohon kelapa. Mengapa kok pohon kelapa? Pohon kelapa itu disebut sebagai way of life, pohon kehidupan, yang mana seluruh bagian dari pohon kelapa itu memiliki manfaatnya tersendiri. Makanya itu pohon kelapa disebut pohon kehidupan. Karena semakin bagus seseorang itu dilihat dari manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, yang pertama manfaatnya itu meningkatkan daya ingat, kemudian memunculkan kemampuan verbal, mampu merangkai kata dengan baik, kemudian menambah wawasan baru seperti yang saya jelaskan di dalam peta konsep ini. Dan itu literasi juga memiliki manfaat sebagai optimalisasi otak dalam berpikir, karena dapat membuka wawasan tadi seperti yang dijelaskan oleh para ahli. Kemudian perbendaharaan kata. Nah, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kata-kata asing yang belum kita ketahui sebelumnya itu melekat pada kepala dan pikiran kita. Karena itu manfaat dari literasi atau membaca tadi yaitu sebagai perbendaharaan kata. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan itu saya lambangkan hati, karena ketika kita memiliki tujuan yang sama untuk mencapai sebuah tujuan, itu akan memudahkan kita, dan dengan hati yang baik itu akan
memudahkan kita juga mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu yang tujuan yang pertama dari literasi, yaitu untuk berpikir kritis, memiliki budi pekerti yang baik, kemudian menambah pengetahuan juga yang pastinya ya, dan menambah pemahaman kita juga tentang apa yang kita baca dan kita pahami, dan mengisi waktu luang kita. Jadi kita ada baiknya, dan bahkan ini sudah tidak mungkin di Indonesia masih terbilang kurang, karena kita kurang mengisi waktu luang kita untuk membaca itu sendiri. Kemudian literasi sebagai itu kemudian yaitu literasi itu ada 6 literasi yang menurut Kemendikbud itu penting, yaitu sebagai numerisasi, kemudian pengetahuan dan kelengkapan dalam membaca, kemudian sebagai sains juga, dan yang keempat itu sebagai jejak digital. Karena kan banyak sekarang itu kita membaca tidak hanya melalui buku cetakan, karena sekarang teknologi sudah canggih, kita dapat memanfaatkan jejak digital yang ada untuk membaca, kemudian bisa menambahkan finansial dan sebagai budaya yang baik. Dan yang terakhir yaitu peringkat Indonesia dalam hal literasi. Untuk saat ini Indonesia itu memiliki peringkat sebagai negara nomor 2 paling sedikit membaca di dunia. Oleh karena itu kita harus meningkatkan nilai baca kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yes, demikian yang dapat saya sampaikan dari peta konsep ini. Semoga memiliki manfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.